ketika terbitnya Perwal 26 2024 ini kan sebagai bentuk peraturan kepala daerah ini. Jadi artinya sebenarnya di samping bisa saja DPRD menggunakan hak-haknya ya sebagai bentuk pengawasan, dan juga bisa masyarakat ini melakukan yang dinamakan dengan judicial review di Mahkamah Agung terkait dengan cacat formil dan juga secara prosedural terkait dengan perwal ini. Karena informasi yang saya dapatkan, peraturan kepala daerah itu kan juga harus melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan itu tidak dilakukan gitu. Artinya ini secara prosedural juga cacat gitu. Iya, bukan hanya secara substansial saja karena ada perwal bisa mengatur norma larangan, tetapi juga secara prosedural tidak dilaluinya proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, semestinya memang setiap peraturan kepala daerah itu melalui harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi saya melihat artinya keterlibatan DPRD itu memang dalam hal pembentukan peraturan daerah. Ya, jadi kalaunya ketika peraturan kepala daerah itu posisi DPRD hanya bentuk pengawasan saja. Ketika memang penerapan perwal ini banyak merugikan masyarakat, tentu saja DPRD bisa memanggil kepala daerah, karena memang fungsi DPRD ini di samping adanya fungsi pengawasan, karena dia di dalam Undang-Undang 23 2014 kan juga merupakan pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah. Ya, jadi artinya bisa sebagai mitra. Nah, tapi saya menghimbau juga, ini kan sudah berlaku ini ya, sudah diterapkan. Tadi disampaikan oleh Bang Orion bahwasanya bukan kita menolak penerapan retribusi parkir berlangganan ini, hanya saja penerapannya keliru, langsung diberlakukan. Kita juga bisa melihat misalnya terkait dengan penerapan e-tol di menggunakan kartu e-tol ya. Jadi e-tol itu kan awalnya ketika masyarakat tidak memiliki kartu tersebut bisa dibayar secara manual gitu. Nah, ada juga ketika saldonya habis bisa ada tempat untuk mengisi saldo dan bisa membayarnya. Nah, artinya kalau memang wali kota ingin meningkatkan PAD Kota Medan, seharusnya ini jangan ada larangan, jangan ada penolakan ketika masyarakat ingin menggunakan area parkir tersebut. Bisa saja dilakukan secara manual. Kita ini negara supremasi hukum, negara hukum. Kalau kemudian dia ada yang ngajak, siapa yang nggak senang? Sebagai warga negara kayaknya, sebagai warga Kota Medan tentu bahagia. Cara mengumumnya, cara mengumpulkannya juga legal. Kalau ilegal ini bermasalah. Ya kalau dari sisi hukum ini sebenarnya kami berharap sebenarnya rekomendasinya adalah komisi merekomendasikan agar menghentikan sebentar perwal itu ya. Karena itu yang paling logis. Kalau dalam pandangan kami, kalau dari informasi, Kementerian Hukum juga tidak dilibatkan. Dalam harusnya dalam konteks harmonisasi hukum, ada pencampurnya ada di sana. Mereka dilibatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kami saat Abang menjabat sebagai anggota DPRD, apakah ada rencana seperti ini, Bang? Seperti parkir berlangganan yang diterapkan di zaman Bobi Afif Nasution? Terima kasih. Kebetulan saya untuk sekarang ini untuk ketiga periode duduk DPRD Kota Medan. Ya, memang saya duduk di Komisi D selama 10 tahun. Komisi 4 sekarang di DPRD Medan. Ini counterpartnya perhubungan. Jadi kebetulan saya waktu penetapan perda ini saya kebetulan wakil ketua pansusnya, wakil ketua pansus parkir Kota Medan. Yang perlu kita sikapi sebenarnya
bahwa geliat masyarakat, penolakan masyarakat membuktikan tidak terimanya mereka. Dan saya kira DPR kan ada sosper, ya, mensosialisasikan perda ataupun peraturan lainnya. Kenapa nggak dilakukan ini? Ada sarana untuk sosialisasi. Tapi Bang Godfrey, ketika Abang menjadi wakil ketua Pansus saat itu, apakah sudah ada gambaran-gambaran atau sudah ada penolakan langsung dari masyarakat yang Abang dapatkan? Kalau dulu kita menetapkan suatu perda yang menyangkut hajat kehidupan orang banyak, selalu pertama kita hati-hati, pertama ada kajian akademik dulu. Sesudah kajian akademik, kita panggil tokoh-tokoh masyarakat, ataupun pemerhati, ataupun tim akademisi, kita dengar pendapat di DPR. Bagaimana pendapat mereka? Terutama ahli-ahli di bidang perhubungan, ahli publik. Kita adakan pertemuan-pertemuan bagaimana akibatnya. Kita akan hitung di sana untung ruginya. Sesudah itu kita akan adakan sosialisasi. Baru kita eksaminasi ke kantor gubernur, ke Depdagri sama dengan Departemen Keuangan. Ini kan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi sejatinya berlangganan parkir ini saya sepihak setuju. Dengan demikian, kenapa saya setuju sepihak? Tapi dia harus ada zonasinya. Jangan seluruh medan ini jadi parkir berlangganan. Dijonasi dia. Artinya mungkin di kawasan tertentu boleh. Di kawasan-kawasan elit boleh saja. Seperti dibilang Bapak tadi, pemerhati sosial tadi, bagaimana pedagang dari luar kota? Kan menyulitkan. Baik, Bang Godfrey, ini kan ada perwalnya. Diatur dalam Perwal nomor 26 tahun 2024 tentang pelaksanaan teknisnya ya. Iya. Abang melihat apakah sudah pas ini Bang sebagai anggota DPR Abang melihat perwal ini? Kalau kita lihat hierarki hukumnya kan, di atas perwal ini kan perda. Di atas perda itu kan ada lagi peraturan gubernur. Ada di atas lagi hierarkinya. Setahu saya baca terakhir perda mengenai parkir di Medan adalah perda nomor 1 tahun 2024. Di sana tidak ada pasal atau substansi menyatakan bahwa ada parkir berlangganan di sana. Jadi artinya saya bingung juga. Makanya DPR sampai hari ini dengan Ketua Pak Hasim, dia juga mohon ditunda. Itu artinya berarti supaya dievaluasi kembali kan begitu. Bang Godfrey melihat seyogianya seluruh kebijakan eksekutif itu tidak memberatkan atau mempersulit masyarakat yang dibinanya gitu ya. Nah, tapi kalau terkait dengan langganan ini tentu dengan ada unsur pemaksaan di situ ya, diwajibkan, itu tentu menyulitkan masyarakat. Langganan itu harusnya diberikan intensif kepada masyarakat dengan arti kalau tidak berlangganan akan membayar lebih mahal misalnya. Boleh parkir tidak berlangganan tetapi uang parkirnya lebih mahal, misalnya jadi 5.000 atau 10.000 gitu. Tapi dengan berlangganan jadi 130.000. Nah, jadi masyarakat itu berminat berlangganan itu karena lebih murah. Nah, jadi tidak ada di situ unsur pemaksaan. Nah, itu yang sebenarnya lebih kita inginkan di pemerintah Kota Medan ini. Ya.